محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi ayyi sighatin kanat ka'an yaqula katsiran la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama adalah dengan zikrullah. Kita senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi sighatin kanat, zikir dengan sigot apapun, zikir dengan kalimat apapun, ataupun kalimat, bentuk kalimat zikir apapun, kita diperbolehkan. Kemudian diberikan permisalan kan yaqula katsiran, sebagaimana contohnya kita sering membaca kalimat apa? La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Au bil munajati, atau dengan munajat. Apa itu munajat? Bermunajat. Munajatun secara bahasa kita bisa mengartikan berbicara secara lirih, berbisik-bisik secara lirih. Bermunajat ka'an yaqula ya mughitha kulli malhufin nadahu, wahai zat yang maha memberi pertolongan bagi siapapun yang sedang kesulitan. Nadahu, dia memanggilnya, memanggil zat yang memberikan pertolongan. Wa ya mujiba kulli muqarrin da'ahu, wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu, wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu. As'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwatika. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah salah satu bentuk contoh bermunajat, ya. Bermunajat, kita merintih, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan keluh kesah kita. Dan salah satu bentuk kita bermunajat, ketika kita membaca contoh-contoh kalimat yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, ya, kita senantiasa diajak untuk bertadarruk, ya. Kita merendahkan diri, ya. Merendahkan diri, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat pujian, wa ya mughis, wa ya mujibal muttar, wa ya aziz. Dengan asmaul husna pun kita diperbolehkan. Jangan kita ketika bermunajat ataupun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang mana itu kurang tepat. Kalau biasanya ada di sinetron orang lagi berdoa itu ada yang mengucapkan kalimat, ya Allah, salah apa hamba, ya. Dosa apa yang telah hamba lakukan, salah apa kok sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba dengan pujian seperti ini. Sebenarnya kalimat seperti ini adalah kalimat yang kurang tepat. Ya, salah apa hamba? Ya manusia ya jelas banyak salahnya. Ya.
Ya jelas, seolah-olah ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil terhadap diri kita. Ketika kita memperhatikan ya doa-doa yang diajarkan oleh para ulama atau yang dicantumkan dalam kitab Nasha'ihul Balimi yang diberikan contoh oleh Syekh Nawawi, ya, wa ya mughis, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi pertolongan. Wa ya mujib, wahai zat yang senantiasa mengijabahi doa-doa kita. Wa ya haliman, wahai zat yang maha penyantun, yang maha penyantun, ala kulli dhihafatin, meskipun kepada siapapun yang telah berbuat maksiat, meskipun terhadap siapapun yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala pun tetap memberikan kenikmatan ketika hidup di dunia. Nah, di sini tadi kalimat-kalimat munajat yang diberikan contoh oleh Syekh Nawawi Al-Matan ini memiliki makna yang sangat luar biasa ya. Kita diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk salah satu bentuk adab ya. Adab ketika kita berdoa itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia dan nama-namanya yang indah. Kembali ke pembahasan tadi, hal yang dapat tufarijul humum, yang dapat memberikan solusi atas segala hal kegundahan. Yang pertama, zikrullah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap kegundahan ataupun setiap kegelisahan, setiap rasa khawatir yang muncul dalam diri kita pasti itu adalah sebabnya adalah perbuatan dosa. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali, ma nazzalal bala'u illa bi dhanbin wa ma rafa'allahu al bala'u illa bi taubatin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan al-bala, menurunkan ujian, memberikan cobaan ujian kepada kita setiap hambanya illa bidzanbin, kecuali pasti itu adalah sebab dosa yang telah diperbuat. Wa ma rafa'ahu Allahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat, menghilangkan musibah yang ada pada diri kita, menghilangkan kegelisahan yang ada pada diri kita itu kecuali dengan taubat. Makanya agama Islam ini dalam segala hal aktivitas, dalam apapun kejadian yang telah kita jalani, ya, di situ pasti ada kalimat-kalimat ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di awal kita memulai aktivitas, ya, kita sudah disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah kita dimatikan. Dan zikir-zikir yang disunahkan, adkarus sobah wal masa, di situ pun juga banyak sekali kalimat-kalimat zikir, doa yang ketika kita memahami maknanya, ya, kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sayyidul istighfar, ya. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari mengucapkan sayyidul istighfar, kemudian famata, ketika masuk waktu sore dia meninggal, dakhalal jannah, diberikan, dia akan dimudahkan masuk surga. Ketika dia membaca sayyidul istighfar tersebut di sore hari,
maka ketika malam hari meninggal, maka dia akan masuk surga. Nah, ini zikrullah ini sebenarnya penghilang segala hal kegelisahan ataupun kegundahan, ujian, musibah yang telah menghampiri kita semuanya. Bukan kita lampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang sebaliknya ataupun berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hal yang pertama, dari tiga hal yang dapat menghilangkan kegelisahan ataupun kegundahan. Dan yang kedua, waliqa'u awliyaihi minal ulama'i wassalihin. Ini saya gabung yang ketiga karena satu makna juga. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi minal ulama'i wassalihin. Pengobat kegelisahan itu yang kedua adalah kita liqa'ul awliya, kita berjumpa dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah minal ulama, dari kalangan ulama, wassalihin ataupun orang-orang yang saleh. Wa kalamul hukama, dan ucapan dari ahli hikmah. Ucapan dari ahli hikmah. Ai alladzi yadullu ala khairat dunya wal akhirah. Ucapan ahli hikmah yang mengajak kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi obat hati ketika kita juga banyak masalah, banyak problem yang kita hadapi, itu bisa dengan kita bertemu, datang kepada aulia ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Zaid atau Zubaid bin Ubaid ya, Yunus bin Ubaid. Beliau seorang tabi'in, seorang alim ya, ulama. Suatu ketika Yunus bin Ubaid ini didatangi salah seorang muridnya yang mana mengadukan tentang problem yang telah dia hadapi, kesulitan hidup yang telah dia jalani. Kemudian setelah mengadukan panjang lebar, Yunus bin Ubaid ini mengatakan kepada muridnya yang sudah ngadu kepada beliau dengan sulitnya kehidupan yang telah dia jalani, maka salah ulama tersebut tabi'in Yunus bin Ubaid menjawab, wahai fulan, wahai muridku ya, apabila saya ambil salah satu anggota tubuhmu, misalkan saya ambil telingamu satu, saya bayar 100 dinar, apakah engkau mau? Lantas seorang murid tadi, murid Yunus bin Ubaid ini, ya tidak mau, wahai guru. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah ketika saya ambil contoh jarimu satu saja, saya hargai dengan 100 dinar, apakah engkau mau? Maka murid tersebut menjawab, ya tidak mau. Nah, maka inilah sejatinya. Sebenarnya ketika engkau telah dibutakan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang murid tadi menganggap nikmat itu hanyalah materi dunia yang ia dapatkan. Dia tidak merasa kesehatan badan. Keimanan yang kita miliki ini sebenarnya adalah nikmat yang sangat luar biasa dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah perkataan seorang hukama ya. Perkataan seorang tabi'in ulama ketika didatangi seorang muridnya dengan diperumpamakan seperti itu, langsung bisa menyadarkan sang murid akan kehidupan ataupun nikmat sejatinya dalam kehidupan ini adalah kita diberikan keimanan, kesehatan badan, ya,
diberikan keluarga yang sehat, itu termasuk nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak sekali yang sering kita lalaikan. Dalam segala hal apapun, kita harus menyertakan semua urusan kita itu adalah atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan toh kita ketika bisa menggapai suatu hal besar dalam kehidupan dunia ini, kita merasa itu adalah dari hasil lelahnya saya, lelahnya kita ya, dalam bekerja seharian. Pertama yang harus kita tanamkan dalam hari kita adalah semua itu adalah atas dasar bima'unatillah, atas ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika ada kegundahan dalam hati, kegelisahan yang kita alami, ya, jangan kita lari kepada orang yang salah. Kalau kita ngobrol sama teman sendiri, ya akhirnya sendiri curhat. Atau ketika kita memiliki teman yang mungkin kita bisa mencari solusi dari hal tersebut pun tidak masalah. Asal jangan salah mengadukan kepada manusia. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam nasihat yang ketiga tadi, ya, kedua dan ketiga, salah satu penghilang kegundahan ataupun kegelisahan terhadap diri kita itu adalah liqaul awliya wal hukama. Kita berjumpa dengan wali Allah, ulama ataupun ahli hikmah. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman, ya, yang mana mereka semua itu pada lari ataupun pada pergi atau lari, ya, pada lari dari orang-orang alim. Ya. Ini sebetulnya pernah kita bahas ya di awal. Hadis yang diriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang suatu zaman, suatu masa atas umatku yang mana mereka yafiruna minal ulama. Mereka lari, mereka tidak mau mendatangi para ulama, mereka tidak mau mendatangi majelis ilmu, mereka tidak mau memaksakan diri untuk menuntut ilmu ataupun untuk belajar agama Islam. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, maka fayabtalihimullahu bi salasi baliyatin. Maka ketika pada zaman tersebut, ya, orang-orang sudah lari dari para ulama, orang-orang sudah tidak mau belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala fayabtalihim bi salasi baliyatin, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 ujian, 3 malapetaka yang sangat luar biasa. Yang pertama, awaluha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan min kasbihim, dari min kasbihim, dari harta mereka, dari hasil kerja mereka. Dan yang kedua, wasaniyatu
yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ketika zaman tersebut orang-orang sudah tidak mau mendatangi kajian ilmu, tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau belajar sejarah Islam, tidak mau belajar sirah-sirah nabawiyah ataupun sejarah-sejarah peradaban Islam, maka sayusalitullahu sultanan zaliman. Maka zaman tersebut kita harus siap dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih mengerikan. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Kita keluar dari dunia dalam arti apa? Ketika kita meninggal, fa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Tidak ada keimanan dalam diri kita. Karena apa? Seorang sudah tidak mau belajar, seseorang sudah tidak mau mengkaji ilmu agama, tidak mau belajar Islam. Pertama, keberkahan terhadap harta akan dicabut. Mereka sudah tidak mempedulikan bagaimana mereka mendapatkan harta, tidak mempedulikan halal haram. Mereka tidak mempedulikan bagaimana cara mendapatkan harta yang baik. Dengan ini akan diangkat keberkahan dalam harta kita. Karena tidak ada petunjuk dari ulama. Karena tidak ada yang mau belajar ilmu. Tidak ada yang mau mengkaji ajaran-ajaran Islam tersebut. Akan diangkat keberkahan kita dalam harta kita. Jelas sekali ketika harta itu halal, akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan keluarga kita, keberkahan yang sangat luar biasa. Mungkin harta yang halal itu akan memudahkan kita dalam menjalankan ibadah, akan memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju kebaikan. Dan harta haram, daging yang tumbuh dari harta yang haram itu hanya akan melahirkan orang-orang yang susah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat Islam begitu penting ataupun begitu sangat memperhatikan tentang apa yang kita makan. Bahkan hal yang syubhat pun juga dapat menghalangi kita, menghalangi doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu wa yusalitullahu sultanan zaliman. Ketika kita bisa melihat kembali sejarah Islam yang sudah berjalan, yang mana ketika mereka lari dari ilmu, yang mana negeri Baghdad itu dulu kaya sekali akan keilmuan tentang agamanya. Maka ketika zaman mulai mudah, mulai banyak kemudahan-kemudahan, itu menimbulkan mulai menimbulkan kemalasan para penduduk untuk mengkaji ilmu, malas untuk berjuang, malas untuk berjihad dan sebagainya. Maka ketika itu negeri Baghdad yang mana terkenal dengan keilmuannya dibumihanuskan, dibantai, dihancurkan semuanya, kitab-kitab dibakar. Bahkan ada yang mengatakan ketika kitab-kitab itu dihanyutkan, ketika itu sungai yang ada itu berubah menjadi warna tinta. Ini adalah akibat ketika suatu bangsa, suatu kaum yang mereka yafirruna minal ulama, mereka lari, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau belajar tentang sejarah, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian tadi, fayabtalihim fayusalitullahu sultanan zaliman. Dan parahnya lagi, fayakhruju minad dunya bi ghairi
imanin, ataupun mati dalam kondisi tidak memiliki keimanan, tidak memiliki iman sama sekali. Padahal keimanan ini ya, termasuk salah satu-satunya ya, kunci kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita melihat orang misalkan dia Islam, ya, ngaku dirinya beriman tapi masih dalam kondisi maksiat ya. Tapi ketika kita melihat hal yang seperti ini, tidak boleh kita langsung menjustifikasi ataupun langsung mengklaim, wah kamu tidak mau sholat, wah kamu tidak mau ini dan itu, tidak mau taat, langsung dianggap kafir. Tidak. Tapi dalam hal ini kita menghukumi secara zahir. Dia ketika mengaku dirinya sebagai Islam dan tidak mengingkari kewajiban sholat meskipun belum mau sholat ya, secara status ya dia tetap masih dalam agama Islam. Karena secara kaidah takfir ataupun kita mengatakan wah kamu kafir itu adalah hal yang dilarang ataupun ada rambu-rambunya yang tegas dari para ulama. Meskipun kita pernah mendapati ya, farqu baina mukmin wal kafir as-shalah. Ya, pembeda antara mukmin dan kafir itu adalah sholat. Wah, langsung kita katakan ada yang tidak mau sholat, wah kamu kafir. Tidak boleh seperti ini. Ya. Tapi ketika suatu kaum, ya, kembali ke pembahasan, mereka lari dari para ulama, sudah tidak mau mengkaji ilmu, sudah tidak mau belajar Islam, yang paling mengerikan tadi, dia akan mati dalam kondisi tidak memiliki keimanan. Karena apa? Tidak pernah ya, tidak ada ajaran-ajaran Islam tauhid yang pernah dia dengar. Hidup ya hidup ya, yang dia jalani di dunia sebagaimana berjalan yang telah berjalan. Ayol ikhwah, ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada nasihat yang ke-12 ini ya, nasihat yang sangat luar biasa mengingatkan kepada kita semua ya, pasti kegelisahan, kegundahan ataupun masalah ataupun musibah semua dari kita pasti pernah menghadapinya. Masalah antara kawan, masalah antara tetangga, masalah dengan saudara, masalah dengan orang tua, masalah dengan pasangan hidup, semuanya itu pasti pernah kita hadapi. Maka tiga hal tadi, salah satu asya'a tufarrijul humum, ya, tiga hal yang mungkin insya Allah dapat menghilangkan kegelisahan, dapat menghilangkan musibah, dapat mengangkat cobaan yang telah kita hadapi. Zikrullahi ta'ala. Yang pertama, kita jangan bosan-bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi sighatin kanat, dengan sigot apapun, dengan kalimat-kalimat zikir apapun, selagi itu tidak menyelisihi ajaran Islam, ataupun selagi itu tidak menyelisihi doa-doa yang dilarang, ataupun kita berdoa dengan atas nama selain Allah itu memang tidak diperbolehkan. Nanti khawatir jatuh dalam syirik. Tetapi ketika ada yang mengatakan, ya, bolehkah kita berdoa itu dengan bertawasul? Tawasul itu apa? Perantaran, ya. Wasilah, ya. Ya, wasilah. Boleh nama buatan, Pak? Ya, meskipun ada perbedaan ataupun khilaf di kalangan ulama, ada yang membolehkan ya kita berdoa dengan tawasul. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawasul dengan amal soleh, itu diperbolehkan. Ini kisah yang dikisahkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, itu ada hadis yang sangat panjang. Ada 3 orang dari Bani Israel ya,
intolaqa salah satu rohtin min Bani Israel. Kemudian ketika mereka keluar, hujan turun. Lantas pada berteduh di suatu gua. Fanhadara bi sahra. Maka ketika orang bertiga tadi dari Bani Israel ini berlindung di dalam gua, jatuhlah batu yang sangat besar. Maka salah seorang dari mereka berkata, innahu la yunjina min hadhil sahra. Sungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kita dari gua ini kecuali kita memohon ampun, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas tiga-tiganya berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka. Yang pertama, mereka menyebutkan apa? Amal solehnya berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Birrul walidain, suatu ketika sang anak sudah biasa membuatkan minuman untuk orang tua, membuatkan minum susu, ya, dalam hadis disebutkan susu. Maka ketika ia sedang datang menghampiri kedua orang tuanya, ia dapati kedua orang tuanya sudah istirahat. Lantas sang anak apa? Menunggu di sampingnya, ya, sambil menjaga minuman yang telah dia buatkan untuk kedua orang tua. Maka ketika bangun diberikan kepada orang tua. Maka lantas ia berdoa, ya Allah, ketika amalku ini saya niatkan ikhlas li'ibtiqai wajhika, ya, fafarrij anna, maka keluarkanlah kita dari gua ini. Seketika itu batunya itu langsung bergeser sedikit, tapi apa? Tidak bisa, masih belum bisa untuk mengeluarkan. Yang kedua, seseorang yang meninggalkan perbuatan zina, ya, dengan saudara perempuannya, ya, dengan membayar sekitar sekian dirham, sekian dinar. Kemudian dia ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas meninggalkan perbuatan tersebut dan meninggalkan uang kepada saudara perempuannya tadi. Maka dengan ini saya memohon kepadamu, ya, saya melakukan itu karenamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Maka seketika itu guanya pun juga bergeser sedikit, tetapi masih belum bisa mengeluarkan. Kemudian lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga ini seorang tujar, ya, seorang bos lah, kita katakan seorang bos memiliki satu karyawan, ya. Satu karyawan ini ketika mau digaji itu dia sudah pergi, sudah hilang. Lantas gaji yang gaji hak milik karyawannya tadi, ya, itu dia kembangkan sampai berkembang begitu banyak, menjadi banyak ternak, ya, kambing, sapi, ya. Lantas setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, tadi karyawan yang tadi itu datang, wahai bos, ya, saya meminta gaji saya dulu yang belum saya ambil. Lantas, ya, majikannya ini memberikan, ini semua kekayaan yang ada adalah milikmu. Lantas sekarang ini kaget, kau jangan menghina saya, gaji saya sekitar sekian, kok bisa menjadi sebanyak ini, ya, karena dikembangkan oleh majikannya sehingga menjadi banyak seperti itu, dan semua itu diberikan kepada karyawannya tadi yang pergi, meninggalkan gajinya. Maka ketika itu dia berdoa, ya Allah, ketika ini aku lakukan li'ibtiqai wajhika, hanya mengharap ridho, hanya mengharap pahala darimu, balasan darimu, maka fafarrij anna, maka seketika itu batu yang besar itu bergeser dan mereka bertiga bisa selamat dari gua. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua tidak lepas dari kebutuhan kita terhadap doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak zikir, ya, adkar sobah wal masa.
itu kita bisa melaziminya. Barangkali suatu saat ketika kita dalam kondisi terpepet, dalam kondisi tidak ada hal lagi yang dapat kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah atas kebiasaan kita. Kita bisa memiliki biasa melakukan zikir pagi dan sore. Kita memiliki amal andalan yang kita andalkan, kelak kita wasilah dengan ini, barangkali itu dapat menolong kita ketika dalam kondisi kesulitan. Ayo ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup pada nasihat yang ke-12 ini. Salah satu asya'a, 3 hal yang dapat menghilangkan kegelisahan, yang dapat menghilangkan ujian ataupun musibah yang kita alami. Zikrullahi ta'ala. Yang pertama adalah kita melazimi zikir kepada Allah. Yang kedua, liqa'ul awliya. Kita bertemu kepada wali Allah, ulama ataupun para hukama. Kemudian yang ketiga, wa kalamul hukama. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang bijak ataupun hukama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.